Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Kanggo Sedoyo. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, ketenangan batin, dan kebijaksanaan dalam menjalani hidup, apapun latar kepercayaan kita. Sebelum kita masuk lebih jauh, ada satu hal penting yang perlu diluruskan. Ajaran budaya Jawa bukan ajaran sesat dan bukan pula upaya menggantikan keyakinan apapun. Ia bukan sistem ibadah, melainkan ajaran kemanusiaan, cara orang Jawa belajar hidup sebagai manusia yang utuh. Ajaran ini lahir dari pengalaman panjang menghadapi hidup, kehilangan, kegagalan, kekuasaan, dan penderitaan. Isinya bukan mistik, bukan klinik, tapi latihan batin, agar manusia tidak dikuasai ego. Budaya Jawa mengajarkan bagaimana bersikap, bukan siapa yang harus disembah. Bagaimana menahan diri, bukan bagaimana menjadi sakti. Bagaimana menerima kenyataan tanpa kehilangan daya juang. Di tengah dunia yang bising dan reaktif, ajaran ini justru mengingatkan kita pada hal yang paling dasar, menjadi manusia yang sadar diri, berempati, dan bertanggung jawab atas sikapnya sendiri. Dalam video ini, kita tidak sedang membahas hal-hal gaib atau rahasia. Kita sedang membahas laku hidup, tentang bagaimana tetap waras, tenang, dan manusiawi di tengah kehidupan yang seringkali tidak ramah. Unggah-ungguh dalam budaya Jawa bukan sekadar tata krama lahiriah, melainkan kesadaran diri dalam relasi. Ia mengajarkan manusia untuk tahu posisi tanpa merasa kecil dan menghormati tanpa menjilat. Unggah-ungguh melatih kontrol diri, kapan berbicara, kapan diam, kapan melangkah, dan kapan menahan diri. Di zaman sekarang, ketika semua orang merasa berhak bicara dan mudah tersulut emosi, unggah-ungguh menjadi penyeimbang agar manusia tidak hidup reaktif dan tidak merasa paling benar. Ini bukan tentang membatasi diri, tetapi tentang menjaga martabat. Andap asor sering disalahartikan sebagai rendah diri, padahal maknanya adalah rendah hati yang sadar nilai diri. Orang yang andap asor tahu kemampuannya, namun tidak menjadikannya alat pamer atau senjata untuk merendahkan orang lain. Sikap ini menjaga batin agar tidak mabuk pujian dan tidak runtuh oleh celaan. Di tengah budaya validasi dan pengakuan, andap asor mengajarkan bahwa harga diri tidak perlu diumumkan. Ia tumbuh dari dalam, bukan dari sorakan luar. Topo Sliro adalah ajaran empati yang aktif. Ia mengajak manusia mengukur tindakannya dengan perasaan orang lain. Bukan berarti selalu mengalah, tetapi sadar bahwa setiap kata dan sikap punya dampak. Dalam kehidupan modern yang penuh opini dan penilaian cepat, Topo Sliro melatih kedewasaan emosional. Ia membuat manusia berhenti sejenak sebelum menghakimi, berbicara, atau bereaksi. Ini bukan kelemahan, melainkan tanda kematangan batin. Nrimo ing pandum bukan pasrah tanpa usaha, melainkan menerima hasil hidup dengan kesadaran setelah berikhtiar. Ajaran ini mengajarkan manusia berhenti melawan kenyataan yang memang tidak bisa diubah, agar tenaga tidak habis untuk hal sia-sia. Nrimo menenangkan batin tanpa mematikan daya juang. Di tengah hidup yang penuh ketidakpastian, sikap ini menjaga manusia tetap waras dan tidak hancur oleh ekspektasinya sendiri. Eling lan waspodo adalah ajaran tentang kesadaran dan kehati-hatian. Eling mengingatkan manusia agar tidak lupa diri, tidak larut oleh emosi, tidak mabuk pujian, dan tidak hancur oleh posisi. Waspodo melatih sikap berhati-hati dalam bertindak dan berbicara, bukan karena takut, tetapi karena sadar bahwa setiap keputusan membawa akibat. Di zaman yang serba cepat dan impulsif, eling lan waspodo menjadi rem batin agar manusia tidak bertindak gegabah dan tetap menjaga kejernihan diri.
Sabar lan titen mengajarkan ketahanan dan kepekaan. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, melainkan kekuatan untuk bertahan dalam proses yang belum selesai. Titen melatih kejelian membaca situasi, pola, dan tanda-tanda kehidupan sebelum bertindak. Keduanya membentuk sikap hidup yang tidak terburu-buru, tidak emosional, dan tidak ceroboh. Di tengah tekanan hidup modern, sabar lan titen menjaga manusia agar melangkah dengan tenang dan tepat waktu, bukan sekedar cepat. Manunggaling kawula Gusti sering disalahpahami sebagai ajaran yang menempatkan manusia setara dengan Tuhan. Padahal, dalam pemahaman budaya Jawa yang paling dalam, ajaran ini justru berbicara tentang kesadaran diri yang utuh. Kawula adalah manusia dengan segala keterbatasannya, sedangkan Gusti adalah sumber kebenaran dan nilai tertinggi. Manunggaling bukan berarti menyatu secara fisik atau identitas, melainkan selaras dalam sikap batin dan laku hidup. Ajaran ini mengajak manusia untuk menundukkan ego, bukan menghilangkan diri. Ketika keinginan pribadi, amarah, dan ambisi tidak lagi menjadi pusat hidup, manusia mulai hidup dengan kesadaran yang lebih luas, bertindak adil, tidak serakah, dan tidak merugikan sesama. Dalam keadaan itu, kehendak pribadi perlahan disejajarkan dengan nilai kebaikan universal. Itulah makna menyatu yang sesungguhnya. Di zaman modern, manunggaling kawula Gusti relevan sebagai ajaran tentang integritas batin. Apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan berada dalam satu garis, tidak munafik, tidak terpecah antara citra dan kenyataan. Manusia yang nyawiji seperti ini tidak mudah goyah oleh tekanan sosial, tidak haus validasi, dan tidak kehilangan arah saat hidup terasa tidak adil. Ajaran ini juga mengingatkan bahwa ketenangan sejati tidak datang dari menguasai dunia, tetapi dari berdamai dengan posisi diri sebagai bagian kecil dari kehidupan yang lebih besar. Saat manusia sadar batasnya, ia justru menemukan kekuatan, hidup lebih ringan, tidak reaktif, dan lebih ikhlas dalam menjalani takdir tanpa kehilangan tanggung jawab. Manunggaling kawula Gustinya adalah puncak ajaran kemanusiaan Jawa, menjadi manusia yang sepenuhnya sadar, rendah hati, dan selaras dengan nilai kebaikan, tanpa harus merasa paling benar atau paling tinggi. Pada akhirnya, ajaran budaya Jawa tidak pernah dimaksudkan untuk menjadikan manusia tampak suci, pintar, atau lebih tinggi dari yang lain. Ajaran ini lahir dari pengalaman panjang manusia Jawa dalam hidup berdampingan dengan alam, dengan sesama, dan dengan dirinya sendiri. Isinya sederhana tapi dalam. Bagaimana hidup tanpa banyak melukai, tanpa terlalu keras pada dunia, dan tanpa lupa mengendalikan diri. Unggah-ungguh mengajarkan bahwa sikap lebih penting daripada suara. Tepas Liro mengingatkan bahwa memahami orang lain seringkali lebih bijak daripada ingin selalu dipahami. Andapasor menjaga manusia agar tidak mabuk kuasa dan pujian. Nrimo ing pandum bukan sikap pasrah tanpa usaha, melainkan kesadaran bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, namun tetap harus dijalani dengan tanggung jawab. Semua ini berpuncak pada manunggaling kawula Gusti, keselarasan batin, di mana manusia tidak dikuasai ego, tapi juga tidak kehilangan jati diri. Jika ditarik ke hari ini, ajaran Jawa sebenarnya sedang berbicara pada kita yang hidup di zaman bising, serba cepat, dan penuh tuntutan. Saat banyak orang berlomba terlihat paling benar, budaya Jawa justru mengajak untuk lebih eling lan waspodo. Saat dunia mendorong kita untuk bereaksi cepat, ajaran ini mengajarkan jeda. Saat hidup terasa menekan, budaya Jawa mengingatkan bahwa ketenangan bukan datang dari menang atas segalanya, tapi dari memahami posisi diri di tengah kehidupan. Ajaran Jawa bukan ajaran mundur dari zaman, tetapi tentang menjaga batin agar tidak hanyut oleh zaman. Ia bukan ajaran sesat, bukan pula dogma kaku, melainkan etika hidup yang menumbuhkan kemanusiaan. Menjadi manusia yang tahu caranya bersikap, tahu kapan berbicara, tahu kapan diam, dan tahu bagaimana tetap waras di tengah kekacauan. Mungkin kita tidak akan sempurna menjalankannya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika menurutmu bermanfaat dan kita satu frekuensi,
Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di channel Philstoa. Matur suwun.